Halo teman-temannya Furi, sebelum kita membahas tentang tragedi yang terjadi di malam Natal, Mami Furi dan juga anak-anak asuh di Boneka Furi Harun ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi kalian yang merayakannya. Semoga senantiasa damai dan bahagia. Memperingati lahirnya Yesus Kristus ke dunia, Hari Natal sepatutnya dirayakan dengan syahdu dan penuh dengan kedamaian. Namun meski begitu, sepanjang sejarah Natal di dunia, ada beberapa kejadian kelam yang justru terjadi pada hari Natal. Dan inilah 5 peristiwa tragis terkenal yang terjadi bersamaan atau menjelang hari Natal di sepanjang sejarah. Yang pertama adalah peristiwa banjir Natal yang terjadi di tahun 1717. Sebenarnya kalau dilihat dari angka 1717 ini merupakan angka yang baik ya. 1717 bisa berarti 8 atau simbol dari kelahiran sesuatu yang baru. Namun di 25 Desember 1717, sebuah badai besar terjadi dan melanda daerah pesisir Belanda, Jerman, dan Skandinavia. Akibatnya banjir bandang melanda dan meluluh lantahkan ketiga negeri tersebut. Desa-desa di pesisir lenyap karena banjir. Akibat banjir ini, sekitar 14.000 nyawa terhilang di dalam insiden tersebut. Bahkan daerah Butjanigen di Jerman kehilangan 30% dari populasinya. Dari banyak orang yang banyak hilang dari banjir tersebut, hanya segelintir saja yang berhasil ditemukan. Bendungan air dan pintu air pun rusak parah pada masa tersebut. Jadi bisa dibilang ini merupakan peristiwa banjir terbesar di sepanjang sejarah Natal dunia ya teman-teman. Kemudian yang kedua, Ku Klux Klan berdiri. Siapa yang tidak tahu Ku Klux Klan? Ya, organisasi asal Amerika Serikat ini terkenal sebagai organisasi rasis yang menjunjung paham white supremacy dan tidak segan-segan menindas bahkan menghabisi kelompok ras minoritas dan agama lain. Namun, tahukah kamu, organisasi ini sendiri berdiri justru di malam Natal. Sebelum membahas tentang Ku Klux Klan, akan lebih baik jika kita membahas apa yang terjadi setelah Perang Saudara saat era rekonstruksi. Amerika Serikat kembali ditata dan segala perubahan terjadi. Salah satu perubahan adalah melegalkan hak rakyat Afrika Amerika sebagai masyarakat Amerika Serikat. Jadi mereka bisa bekerja hingga membeli tanah agar bisa hidup sejahtera. Namun pada 24 Desember 1865, 6 veteran kubu konfederasi mendirikan Ku Klux Klan di Pulaski, Tennessee, dan tentu saja mereka tidak setuju dengan rekonstruksi. Mereka ingin kelompok ras kulit putih tetap menguasai Amerika Serikat. Dan mereka yang bukan kulit putih harus mengabdi atau kalau tidak mau mereka akan dihabisi. Sempat jatuh bangun, Ku Klux Klan masih membandel hingga sekarang. Dan bahkan konon katanya organisasi ini masih tetap ada di Amerika Serikat. Kemudian tragedi yang ketiga adalah kebakaran Hotel Daeonggak yang terjadi di tahun 1971. Pada 25 Desember 1971 terjadi kebakaran di Hotel Daeonggak, Seoul. Api yang membakar hotel ini diketahui berasal dari ledakan sebuah kedai kopi di lantai 2 hotel. Berkobar selama kurang lebih 10 jam, tidak sedikit penghuni hotel yang tidak mampu menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, sebanyak 164 nyawa meninggal dunia. Kemudian ada juga 63 orang yang terluka. Hingga saat ini, kebakaran Hotel Daeonggak di hari Natal 1971 masih menjadi insiden kebakaran hotel paling mematikan di dalam sejarah perhotelan dunia. Kemudian tragedi yang keempat adalah bom di malam Natal. Pada malam dan hari Natal, tidak sedikit pemeluk agama Nasrani memadati gereja untuk melangsungkan misa.
Namun malam Natal di tahun 2000 akan menjadi tragedi yang terus dikenang karena pada 24 Desember 2000 terjadi serentetan peledakan bom di puluhan gereja Indonesia yang melaksanakan misa di malam Natal. Di antaranya adalah terjadi di Medan, Pematang Siantar, di Batam, Pekanbaru, DKI Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung, Pangandaran, Kudus, Mojokerto, dan juga Mataram. Peledakan bom tersebut membunuh kurang lebih 16 orang dan melukai 96 orang lainnya. Salah satu figur yang tewas bernama Rianto yang merupakan anggota Banser yang bertugas saat misa di malam Natal di Mojokerto. Rianto dengan sigap membuang bom tersebut agar ledakannya tidak signifikan, meskipun harus gugur dalam baktinya. Di usia belia 25 tahun. Diketahui pelaku pengeboman tersebut berasal dari Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi terorisme di Asia Tenggara. Peledakan bom ini diduga sebagai balas dendam terhadap kekerasan atas kaum muslim di Ambon dan juga di Poso. Kelompok teroris ini kemudian lanjut meledakkan Sari Club dan Pedis Club di Bali tahun 2002 ya. Kemudian peristiwa yang kelima adalah gempa dan tsunami yang terjadi di Samudra Hindia tahun 2004. Siapa di antara kalian yang masih mengingat tentang tragedi tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember 2004, di mana gempa bawah laut sedahsyat lebih dari 9 skala Mercalli mengguncang dunia yang disebabkan oleh retakan di patahan antara lempeng Burma dan lempeng Hindia. Bahkan saking dahsyatnya, gempa terdahsyat ketiga dalam sejarah dunia ini menyebabkan gelombang tsunami hingga setinggi 30 meter dan melanda 14 negara. Gempa terbesar pada abad ke-21 ini membunuh ratusan ribu jiwa. Bahkan epicentrum gempa ini terletak dekat dengan Sumatera sehingga Aceh adalah daerah yang paling terpukul karenanya. Di Aceh, tsunami 26 Desember tersebut merenggut sekitar 230.000 jiwa. Jadi bisa dibilang pada saat itu ya hingga saat ini ya gempa itu termasuk gempa yang lumayan besar dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oke teman-teman, jadi kenapa di setiap penghujung tahun dan juga di awal tahun atau di hari-hari besar keagamaan ya kita seringkali terjadi peristiwa-peristiwa tragis dan tragedi. Terlepas dari peristiwa-peristiwa alam yang memang sudah digariskan oleh Tuhan, tidak ada salahnya kita senantiasa mendengar nasihat dari orang tua kita dulu untuk eling lan waspada. Eling untuk senantiasa mengingat Tuhan dimanapun kita akan melangkah dan waspada terhadap semua hal yang terjadi di dalam kehidupan. Kalau sekiranya cuaca buruk, ya ada kemacetan yang terlalu besar, lebih baik kita urungkan niat dan merayakan hal-hal tersebut di rumah aja. Tetapi bagi kalian yang memang sudah memiliki planning atau rencana untuk melaksanakan tahun baru, tidak ada salahnya untuk spending waktu bersama keluarga. Yang penting tetap mengingat dan melihat gejala-gejala alam ya. Kalau memang aman dan bagus, tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Oke teman-teman, silahkan share di kolom komentar bagi kalian yang memiliki pengalaman yang kurang mengenakan seputar Hari Raya Natal ataupun peristiwa yang terjadi di akhir tahun. See you on the next episode. Bye-bye.